Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya semuanya. Sebelumnya, perkenalkan aku Wulan Amelia, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari jurusan akuntansi. Dan sekarang aku juga merupakan anggota muda dari UKM Bahasa Flat. Nah, pada kesempatan kali ini, teman-teman, aku pengen sharing-sharing pada teman-teman semua mengenai pengertian dan tipe-tipe speech. Nah, menurut kalian, speech itu apa sih? Dan kira-kira speech itu ada jenis apa aja sih? Nah, daripada teman-teman makin penasaran, yuk kita langsung lihat aja ke materinya. Nah, teman-teman, sebelumnya aku mau nanya nih, menurut teman-teman, speech itu apa sih? Nah, mungkin dari teman-teman punya pendapatnya masing-masing ya tentang speech ini. Kalau aku bilang setuju nggak nih teman-teman kalau aku bilang speech itu sebagai suatu bentuk menyampaikan pendapat atau apa yang kita ingin sampaikan kepada orang lain atau kepada publik? Atau speech itu selalu berhubungan sama yang namanya menyampaikan sesuatu di depan publik? Atau simpelnya speech itu kita anggap sebagai sama seperti halnya kita berkomunikasi? Nah, menurut teman-teman gimana? Daripada bingung-bingung, langsung aja yuk kita cari tahu apa sih sebenarnya speech ini. Yuk teman-teman, kita cari tahu apa itu speech. Nah, teman-teman, kita lanjut pembahasannya tentang apa sih itu speech. Nah, di sini ada 3 garis besar atau 3 poin tentang apa sih itu speech. Yang pertama, speech is the communication through talking or talk given to an audience. Jadi, speech atau pidato ini merupakan salah satu komunikasi melalui pembicaraan. Nah, yang diberikan kepada para audiens. Nah, itu tuh poin tentang speech yang pertama. Terus, poin yang kedua itu, speech itu the act of speaking, expression, or communication of thoughts and feelings by spoken words. Nah, jadi speech ini itu merupakan suatu tindakan kita dalam berbicara, terus tindakan kita dalam mengekspresikan atau mengkomunikasikan pikiran dan perasaan dengan melalui kata-kata yang kita ucapkan. Nah, itu merupakan poin dari speech. Lalu, poin yang ketiga, speech itu adalah the power of ability to speak. Jadi, speech ini bisa kita artikan sebagai kekuatan kita atau kemampuan kita dalam berbicara. Nah, kira-kira itu 3 poin dalam 3 poin tentang apa itu speech. Nah, tadi kan udah aku coba sebutin poin-poin penting dari apa sih itu speech. Dan sekarang aku mau coba jelasin menurut kira-kira pengertian sebenarnya dari speech itu apa sih. Nah, di sini ada pengertian speech menurut Oxford Dictionary. Pidato atau speech is the expression to express the thought or feeling with articulation sound. Nah, teman-teman, jadi maksudnya di sini pidato ini merupakan sebuah ekspresi tentang pikiran ataupun perasaan dengan menggunakan artikulasi suara. Nah, jadi di sini jelas ya teman-teman. Jadi pidato ini berupa suara, berupa artikulasi, berarti berupa vokal secara verbal. Jadi mengungkapkan ekspresinya itu secara verbal, yaitu dengan suara atau dengan vokal. Nah, jadi dapat kita tarik kesimpulan pengertiannya itu. Jadi pidato itu merupakan sebuah ekspresi yang diungkapkan di depan umum melalui sebuah suara berupa pikiran ataupun perasaan
pidato itu sebuah ekspresi. Nah, ekspresinya itu diungkapkan di depan umum. Di depan umum, tadi intinya melalui sebuah suara atau vokal. Nah, karena menggunakan suara, jadi dalam berpidato juga harus diperhatikan intonasi. Kita harus berintonasi. Dan juga pengucapan kata yang kita ungkapkan itu harus jelas, harus berartikulasi. Nah, itu. Kemudian tadi ekspresi yang diungkapkan itu bisa berupa pikiran kita atau apa yang ada di pikiran kita atau apa yang ingin kita sampaikan ke orang lain, juga bisa berupa perasaan kita yang perasaan apa yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Nah, jadi penyampaian pikiran atau perasaan ini bukan semata-mata hanya disampaikan biasa saja ke publik ya teman-teman, tapi tujuannya itu untuk mempengaruhi si audiens atau penontonnya yang mendengar pidato kita. Nah, jadi biasanya pidato ini berisi ajakan ataupun himbauan, karena tujuannya itu ya itu untuk mempengaruhi audiens atau penontonnya dari apa yang kita sampaikan. Nah, itu adalah pengertian speech atau pidato. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah tahu nih pengertian dari speech itu sendiri atau pengertian dari pidato. Nah, sekarang aku mau bahas kenapa sih speech atau pidato itu penting. Nah, ini nih, ada 3 poin. Poin yang pertama, yaitu to inform, untuk memberitahukan suatu informasi. Nah, informasi ini bisa berupa gagasan atau ide, bisa juga suatu pengetahuan yang bisa kita share kepada orang lain yang nantinya akan sangat bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu tuh. Jadi peran penting dari pidato ini yaitu untuk memberitahukan informasi-informasi atau pengetahuan dan juga ide atau gagasan pikiran yang kita punya kepada orang lain untuk memberikan dampak positif bagi sekitar kita tentunya. Nah, jadi speech itu sangat penting untuk memberikan informasi kepada khalayak umum. Lalu ada poin kedua, to motivate people. Nah, untuk memotivasi orang-orang, untuk memotivasi orang banyak. Nah, kenapa sih dari speech ini kita bisa memotivasi orang-orang? Karena kayak tadi, speech ini kan berupa kita memberikan informasi atau gagasan atau pikiran kita kepada khalayak umum. Nah, dari apa yang kita sampaikan ini yang tentunya berupa hal-hal positif, nah tentunya ini juga akan berdampak bagi orang lain yang mendengarkan atau bagi audiens atau si penontonnya. Nah, tentunya ini juga bisa memotivasi mereka dari hasil speech yang kita sampaikan. Selain memotivasi, tadi kan juga sebagai speech ini sebagai informasi. Nah, terus juga di sini kita bisa menginfluence terhadap penonton atau audiens yang kita tunjukkan atas speech ini. Nah, jadi intinya speech itu bisa untuk memotivasi orang banyak. Dan kadang speech itu juga berasal dari pengalaman kita. Pengalaman kita sampaikan ke orang lain. Nah, nantinya pengalaman kita itu juga bisa dijadikan motivasi bagi orang banyak. Nah, itu tuh pentingnya dari speech ini. Lalu ada poin ketiga. Poin ketiga yaitu to win over the crowd. Maksudnya di sini yaitu untuk memenangkan perhatian dari khalayak ramai. Nah, seperti tadi pengertian dari
pidato atau speech ini kan untuk memberikan pengaruh pada orang lain, untuk membujuk perhatian orang lain, untuk menarik perhatian orang lain. Nah, jika kita berani untuk speech, untuk berbicara di depan orang banyak, dan tentunya dengan isi materi yang bagus dan juga dengan artikulasi intonasi yang bagus, tentunya kita juga akan dapat menarik banyak perhatian orang lain. Kita bisa menarik banyak perhatian orang lain sehingga orang lain bisa tahu apa yang akan kita sampaikan kepada orang lain itu. Nah, jadi itu teman-teman, speech ini penting banget buat kita bisa menjadi pusat perhatian di khalayak umum. Nah, itu tuh teman-teman, 3 poin pentingnya: to inform, to motivate people, dan yang terakhir to win over the crowd. Nah, tadi kan kita udah bahas banyak banget nih tentang speech. Nah, sekarang kita bahas tentang types of speeches atau jenis-jenis dari pidato. Nah, jadi yang umumnya itu ada 4. Yang pertama itu ada impromptu, yang kedua ada extemporaneous, yang ketiga ada memorize, yang keempat ada manuscript. Nah, keempatnya ini memiliki ciri khasnya masing-masing, memiliki pengertiannya masing-masing nih teman-teman. Nah, kira-kira apa sih bedanya dari keempat jenis speech ini? Impromptu itu bagaimana, extemporaneous bagaimana, memorize bagaimana, dan manuscript bagaimana? Yuk kita lihat penjelasannya. Yang pertama, kita akan bahas jenis pidato jenis yang pertama, yaitu impromptu. Nah, impromptu ini biasanya juga biasa dikenal dengan pidato spontan. Nah, pidato spontan ini atau impromptu speech ini adalah teknik berbicara atau speech yang dilakukan secara spontan dengan waktu persiapan yang relatif singkat atau relatif sedikit, tanpa persiapan sama sekali. Jadi ini benar-benar spontan dan nggak ada persiapan sama sekali sebelumnya. Lalu impromptu speech ini masih menjadi bagian dari public speaking dan merupakan bentuk yang tersulit dari public speaking itu sendiri. Kenapa? Karena impromptu speech ini merupakan pidato secara spontan tanpa persiapan. Nah, itu yang menjadi alasan kenapa impromptu speech ini dikatakan sebagai public speaking yang tersulit, karena dilakukannya secara spontan. Lalu pidato ini atau impromptu speech ini sering terjadi di sebuah pertemuan, baik itu bisnis maupun organisasi. Nah, biasanya pidatonya itu nggak ada persiapan sama sekali, jadi langsung. Nah, terus kelebihan dari metode impromptu ini adalah bahasa yang digunakan itu biasanya singkat. Nah, bahasanya singkat sehingga tidak membosankan audiens. Nah, jadi audiensnya itu nggak merasa bosan karena bahasa yang dipilih ini bahasa yang singkat, jadi langsung kepada intinya. Kemudian yang kedua itu pembicara itu biasanya bebas untuk memilih topik pembahasannya, tapi tetap sesuai tema yang dibicarakan, tetap sesuai acaranya. Nah, kurang lebih kayak gitu tentang impromptu speech. Kemudian yang kedua ada speech extemporaneous. Nah, speech extemporaneous ini biasanya dikenal dengan singkatan extem. Nah, pada dasarnya itu speech extemporaneous ini adalah sebuah perlombaan pidato yang
biasanya sering diadakan di tingkat SMA maupun di tingkat perguruan tinggi. Nah, jadi si extemporaneous ini jelas beda ya sama impromptu. Nah, jadi kenapa bedanya? Karena si sang pembicara pidato ini biasanya diberi informasi terlebih dahulu nih tentang topik apa yang nantinya akan disampaikan, sehingga sang pembicara itu bisa dengan leluasa menyiapkan pidatonya dengan sebaik-baiknya, dengan matang. Nah, jadi beda banget kan sama impromptu. Kalau impromptu itu pidatonya disampaikan secara langsung, tapi kalau extemporaneous karena biasanya ini merupakan sebuah ajang perlombaan, maka pidatonya itu berbeda karena di extemporaneous diberi waktu untuk si pembicara untuk mempersiapkan pidatonya tersebut. Nah, terus juga kelebihan dari pidato jenis ini itu materi pokoknya itu tidak akan lupa dan penyampaian penjelasnya itu lebih fleksibel karena sang pembicara itu sudah mempersiapkannya terlebih dahulu. Jadi sang pembicara bisa memfleksibelkan tentang mau dibawa kemana materi yang dibahasnya nanti. Dan juga tentunya karena ini udah dipersiapkan sebelumnya, jadi apa yang disampaikan dalam speech-nya itu, dalam pidatonya itu sesuai dengan situasi dan kondisi para audiensnya. Nah, kira-kira itu kelebihan dari pidato atau speech extemporaneous. Kira-kira seperti itu. Kemudian lanjut ke pidato jenis ketiga, yaitu pidato memorize atau mengingat. Nah, jenis pidato memorize ini biasanya dilakukan pembicara ketika pembicara harus menulis naskahnya terlebih dahulu, naskah pidatonya terlebih dahulu, kata demi kata, terus juga melafalkannya, mengingatnya sebelum disampaikan kepada publik atau kepada audiensnya. Nah, pidato ini juga tergolong pidato yang cukup sulit untuk disampaikan kepada para hadirin karena dasarnya itu memorize atau menghafal. Jadi pidato ini tentunya diawali dengan cara menulis naskah kata demi kata serta dilakukan oleh si pembicara itu sendiri. Nah, tentunya dalam menyampaikan pidato memorize diperlukan ingatan atau level memorize yang tinggi agar pidatonya itu dapat disampaikan kepada audiens dengan jelas, sehingga tidak akan ada yang namanya lupa atau apapun itu. Maka dari itu dalam kita mempersiapkan naskah atau menulis naskahnya itu kita perhatikan baik-baik kalimatnya agar kita bisa menghafalkan naskah pidatonya itu dengan baik serta melafalkan atau menyampaikan isi dari pidatonya yang kita telah tulis itu dengan baik pula ke audiens sehingga pesannya dapat tersampaikan dengan baik. Nah, itu tentang pidato atau speech jenis memorize. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, kita lanjut ke jenis pidato yang keempat, yaitu pidato manuskrip. Pidato manuskrip. Jenis pidato yang ini atau manuskrip ini dalam bahasa Indonesianya kita artikan dulu. Manuskrip itu diartikan sebagai naskah ya teman-teman. Jadi manuskrip itu merupakan sebuah naskah. Nah, artinya pidato manuskrip ini adalah pidato yang disampaikan dengan membaca sebuah naskah. Jadi pidatonya itu kebalikannya dari memorize. Kalau memorize tadi kita buat naskah terus kita hafalin baru kita sampaikan. Tapi kalau manuskrip kita membaca naskahnya tersebut. Nah, gitu. Nah, ini tuh emang kayak gini ya. Jadi bukan karena si sang pembicara atau
orang yang berpidato ini tidak paham dengan materinya atau tidak bisa dengan materinya. Namun karena memang seharusnya dalam pidato manuskrip ini disampaikan dengan membaca naskah. Nah, kira-kira pidato ini tuh umumnya disampaikan mengenai apa sih teman-teman? Sampai harus naskahnya itu kita bawa. Nah, pidato ini tuh biasanya disampaikan ketika kita ingin menyampaikan suatu kebijakan, menyampaikan suatu kontrak, dan MOU, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal tersebut itu kan benar-benar tertulis, jadi kita nggak boleh asal menyampaikan. Karena itu udah tertulis, jadi kita harus menyampaikannya dengan membaca naskah. Nah, jadi hal-hal yang disampaikan seperti kebijakan, kontrak, dan lain sebagainya itu memang seharusnya disampaikan sesuai dengan naskahnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan atas pesan yang disampaikan kepada para audiensnya. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, kan kita udah bahas tadi tentang pengertian speech, pentingnya speech, dan juga jenis-jenis dari speech itu sendiri. Nah, semoga dari apa yang aku sampaikan dapat menambah pengetahuan teman-teman semua tentang speech ini ya teman-teman, dan juga bisa bermanfaat buat teman-teman ke depannya. Dan terima kasih yang sudah menonton. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.